Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain daripada kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merangkai hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah berlimpah kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah berada di bawah naungannya, berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Semoga kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di masjid ini digolongkan ke dalam umat baginda yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, saat ini kita berada di malam kedua dari bulan Ramadan 1444 Hijriah. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan tidak semua orang pula yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini lalu dia bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai seringnya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan itu memberikan efek dampak kepada kita dengan dampak yang biasa-biasa saja. Ada jamaah sekalian satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kaidah ini bagus ya, bahkan menunjukkan bagaimana kecerdasan para ulama kita. Kaidahnya berbunyi kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya atau seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu sekarang usianya 50 tahun, artinya setiap tahun bapak-bapak dan ibu-ibu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saking seringnya bertemu dengan bulan suci Ramadan, dikhawatirkan kalau kita tidak mensikapi bulan suci Ramadan ini dengan bijak, itu bisa menjadi bumerang bagi kita semua. Jamaah sekalian, kita lihat aja, kita punya parfum, kita semprotkan ke pakaian kita jamaah sekalian. Berapa lama indera penciuman kita mencium aroma wangi tersebut? Enggak lama, paling cuma 20 menit, 25 menit. Setelah itu apa? Biasa saja, enggak terharu. Tapi kalau ada teman kita duduk di samping kita, dia berkomentar, wah wangi betul bau kamu. Gitu. Nah, yang berbahaya jamaah sekalian, apabila sensitivitas kita, rasa kita telah mati jika dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, khususnya ibadah di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kaum muslimin ketika berbicara di bulan Ramadan, mereka rata-rata mendapatkan wejangan dari para ustadz, ya, dilihat dari sudut pandang motivasi. Itu bagus. Tapi menurut saya perlu juga ketika di bulan Ramadan kita
menyikapi Ramadan dilihat dari sudut pandang ancaman. Tadi saya katakan, kalau kita tidak menyikapi bulan Ramadan tahun ini dengan bijak, bisa menjadi bumerang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin," sungguh celaka seseorang itu. Bayangkan Pak, Nabi adalah orang yang paling baik. Sebaik Rasulullah SAW, ketika beliau dianiaya di Taif, beliau dipukuli, disambit pakai batu sampai berdarah, beliau tidak mengucapkan doa-doa yang buruk. Beliau justru mengatakan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena boleh jadi mereka tidak tahu. Nah, orang sebaik Rasulullah, jamaah sekalian, sampai mendoakan cilaka kepada siapa? Rajulin dakhala alaihi Ramadan, seorang yang masuk kepadanya bulan suci Ramadan, thumman salakha, kemudian dia menjalani hari-hari di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan lepas dari dirinya sampai Syawal nanti, fala yughfarlah, dan orang tersebut belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang itu, kan Nabi, celaka dan celaka dia. Ramadan pada saat pintu surga dibuka lebar-lebar sebagai simbol bahwa seluruh akses kebaikan dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan, lalu kita tidak mengambil bagian untuk membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat wajib berjamaah dan sebagainya, kata Nabi, cilaka orang tersebut. Ramadan pada saat pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan, gembong-gembong syaitan dibelenggu sebagai simbol bahwa akses keburukan ditutup serapat-rapatnya, tapi kita masih melakukan dosa dan maksiat di bulan Ramadan, celaka orang itu, kata Nabi. Maka jamaah sekalian, apa yang menjadi PR bagi kita sekarang ini, yaitu kita berpikir sekeras mungkin bagaimana kiranya di bulan suci Ramadan ini kita menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Dengan cara apa? Sebagai seorang muslim, kita harus pasang target dengan target yang lebih tinggi, jamaah sekalian. Kalau di tahun yang lalu kita mungkin puasanya nggak full, maka pasang target bahwa insya Allah di bulan Ramadan tahun ini puasa saya full 30 hari atau 29 hari. Begitu. Karena seorang muslim tidak boleh merasa puas dengan pencapaian yang sudah didapatkan. Dia harus memasang standar, memasang target lebih tinggi dari hari yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup tausiah Ramadan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan jadi prioritas buat kita di bulan suci ini. Yang pertama, untuk mengukur seseorang menjadi lebih baik atau tidak, maka hendaklah pasang niat selama di bulan Ramadan ini, kewajiban harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu amalan-amalan wajib, jamaah sekalian. Kalau kita berbicara tentang amalan, maka di sana ada dua, amalan hati dan amalan jawari. Amalan hati yaitu berkaitan, kalau para sahabat, para salaf dulu lebih memfokuskan tentang keikhlasan, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memiliki karakter di mana umat Islam dilatih untuk berbuat ikhlas. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, as-siyamu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang melatih seseorang untuk senantiasa berbuat ikhlas, sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena Allah langsung yang akan membalasnya. Sampai-sampai jamaah sekalian, para ulama menyimpulkan bahwa puasa itu amalun sir, amal yang bersifat rahasia. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang puasa, ya, falam yaktubhul katabah, ya, orang yang berpuasa itu sampai-sampai malaikat pencatat itu tidak sempat mencatat. Artinya para ulama menggunakan bahasa hiperbola, tetap mencatat tapi seolah-olah bahwa amalan ini begitu rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai umat Islam harus melatih
bagaimana dalam aktivitas kita senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Itu amalan hati. Kemudian yang kedua adalah amalan jawari, amalan anggota badan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, banyak di kalangan umat Islam saat ini, ya bahkan sebelum-sebelumnya juga, dia berpuasa tapi dia tidak sholat. Ini bahaya. Kata para ulama, kebanyakan para ulama, ya banyak juga para ulama berpendapat, orang yang melakukan ibadah di bulan puasa tapi tidak melaksanakan sholat, maka puasanya tidak diterima. Ya, ini kebanyakan para ulama mengatakan begitu. Banyak di kalangan ulama menganggap amalan-amalan yang dilakukan orang yang berpuasa ketika dia tidak melakukan sholat wajib tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka apa? Mereka berdalil dalam surat At-Taubah ayat 54 kalau nggak salah. Bunyinya begini. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Dan tidaklah yang menghalangi diterimanya infak-infak mereka, amalan. Ya, Allah tidak menerima infak-infak mereka disebabkan karena apa? Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Yang pertama sebabnya karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. Mereka tidaklah sholat kecuali bermalas-malasan. Jadi salah satu sebab infak kita tidak diterima dalam surat At-Taubah karena kalau kita sholat malas-malasan, Pak. Ini kita berbicara tentang orang yang sholat, apalagi orang yang tidak sholat. Yang ketiga, alasan yang ketiga, wala yunfiquna illa wahum karihun. Tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan jengkel, dalam keadaan merasa berat mengeluarkan hartanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa merangkai hari-hari kita, malam-malam kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh sukacita, karena ini adalah tamu agung, tamu yang harus kita istimewakan, yang Nabi sendiri mengancam, celakalah bagi orang yang datang tamu bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.